Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Iwan Awaludin. Saya pengajar di jurusan Teknik Komputer dan Informatika Politeknik Negeri Bandung. Saya akan melanjutkan sharing pengalaman memakai Moodle sebagai Learning Management System atau sistem manajemen belajar secara daring. Kita lihat di sini di statistik yang dimiliki oleh Moodle. Indonesia itu sebagai salah satu negara yang cukup banyak instalasi modelnya. Jadi dari 164.000 situs yang memakai Moodle, di Indonesia itu ada hampir 5.000 ya, ada 4.700, hampir 4.800 situs yang memakai Moodle. Ini daftarnya cukup banyak. Jadi memang kalau dilihat dari ini ya, dari instalasinya ya cukup terbukti tangguh ya, bisa sampai puluhan ribu user dia. Tapi bagi orang-orang yang asing dengan Moodle, tentu pertama kali ingin tahu apa sih yang bisa dilakukan Moodle atau bagaimana sih cara menggunakan Moodle. Nah, untuk mencoba-coba ada beberapa alternatif yang bisa dipilih. Ada yang sistemnya online, ada lagi yang sistemnya offline ya. Nah, untuk yang online ada Moodle Cloud. Moodle Cloud ini jadi kita tidak perlu menginstal Moodle, kita cukup daftarkan mau punya situs apa. Ini ada free trial-nya atau uji coba gratis, di mana kita diberi waktu 45 hari untuk mencoba, dan maksimum usernya 200, diberi storage-nya sebesar 400 mega. Ya, kalau sekedar mencoba, ini mungkin bisa jadi alternatif ya. Atau kalau mau yang agak besar, kita akses ke ini ya, gnomayo.com. Nah, ini ada isian yang bisa diisi di sini. Misalnya kita mau isi SMA 2 Bandung. Nah, nanti kita akan punya situs Moodle beralamat sma2bandung.gnomayo.com ya. Kita sertakan alamat email kita, kemudian kita pilih bahasanya. Sayangnya belum ada bahasa Indonesia ya, jadi paling kita isi bahasa Inggris saja. Kemudian kita klik ini. Nah, nanti create site, nanti kita akan mendapatkan email dari Gnomayo ini, dan setelah emailnya kita periksa dan kita aktifasi, nanti kita bisa akses si situs kita ini dengan ini ya, dengan email yang kita daftarkan dan password yang dia berikan. Ini dia agak banyak, agak besar. Dia memberikan tidak ada batasan waktu, dan juga kita punya 1.000 active user per bulan, dan tidak boleh lebih dari 100 concurrent ya. Jadi kalau untuk satu kelas ya atau beberapa kelas saja ini bisa dicoba ya, karena dia tidak ada batasan waktu dan juga bisa banyak usernya. Dan storage-nya juga cukup besar, saya sampai 10 giga. Kekurangannya dia ini ya, ada iklan ya. Jadi nanti konten-konten kita diberi iklan sama dia karena penghasilan dia dari iklan AdSense. Nah, kalau tidak nyaman dengan akses internet, misalnya kita tidak punya akses internet di rumah, mungkin kita bisa melihat alternatif lain, yaitu ini ya, pakai Bitnami ya. Bitnami bisa virtual machine, jadi ada pilihannya ini ya, yang di sebelah kanan ini ada installer, ada virtual machine. Jadi kalau installer itu kita tinggal download ininya, download file installernya. Ini versi Moodle-nya, versi 3.9 untuk Windows 64 bit. Mungkin nanti ada pilihan lain lagi yang Windows 32 bit. Download installernya, kemudian kita install. Nanti kita bisa mencoba di
komputer lokal kita. Jadi kita seolah-olah ya punya server, web server, database server, dan model server sendiri ya. Mungkin seperti inilah, seperti XAMPP ya, yang mungkin familiar dengan XAMPP. Nah, itu kalau XAMPP kan kita harus install XAMPP-nya, lalu nanti kita secara manual install modelnya ya. Tapi kalau Bitnami ini kita tidak perlu manual lagi. Kita cukup langsung install sekali, kemudian kita beri nama adminnya siapa, passwordnya apa, nanti kita bisa langsung akses dengan localhost ya, alamat localhost Moodle. Nah ini contoh akses tadi yang hasil instalasi dari installer ini ya, installer di yang on my computer nih, WinMac atau Linux. Kalau mau tidak repot-repot, ya pakai virtual machine ya. Virtual machine ini kita harus punya software yang namanya VMware Player atau VirtualBox. Jadi dia bentuknya satu file besar, ini bisa di atas 1 giga. Isinya adalah sistem operasi, web server, database server, dan software modelnya. Selain yang formatnya .ova, ada juga yang formatnya .vmdk ya. Tinggal dipilih sesuai dengan ini VM Player atau VirtualBox yang Anda punya. Nah, dengan installer tadi kita bisa ini akses lewat localhost ya. Di sini kita bisa coba-coba dari mulai user menambahkan atau mengadministrasi user, kemudian kursus-kursusnya, kelas-kelasnya, misalnya ya, menambahkan kategori, misal contoh ya, contoh kategori baru paling atasnya, ini yang paling atas ya, misalnya kelas 1. Kategori, misalnya kelas 1 itu ada 3 kelas. Nah, kita buat create new kategori, parent kategorinya kelas 1, nanti ada kelas 1A. Create kategori. Kemudian create baru lagi, pilih kelas 1 lagi ya. Kelas 1B. Create kategori. Kemudian lagi 1. Kelas 1C. Nah ini kita jadi punya 3 kelas ya, kelas 1A, 1B, 1C. Yang ini bisa kita hapus sebenarnya. Kita ini aja deh, kita sembunyikan. Atau bisa kita hapus ya, delete. Delete. Oke. Oke, nanti bisa kita buat lagi yang misalnya kelas 2. Ini pilih yang top ya. Top. Nah, ini kita bisa lanjutkan sampai kelas ya sesuai dengan jumlah kelasnya ya. Nah, kemudian kita bisa buat ini ya, kelas ininya, per mata pelajaran. Jadi misalnya kita ke kelas 1A, nah kita buat mata pelajarannya. Mata pelajarannya misalnya bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa Indonesia
1A. Kita save. Save. Nah, di sini nanti ada ini ya, ada pendaftaran usernya. Bisa secara manual atau nanti pakai yang sistem book atau massal ya, pendaftaran massal. Kita kembali dulu ke kelas, maaf ke ini administrasinya. Ini kan di course yang kategoris yang 1A baru ada satu ini ya, baru ada satu kelas. Nah, kita buat lagi yang baru, misalnya matematika. Ya. Nah, ini bisa kita ini kan. Nah, ini tugasnya bukan tugas guru ya, yang ini tugas dari administrator sekolah. Ya. Administrator sekolah yang bertugas untuk membuat kelas-kelas ini. Nah, nanti juga bisa ini ya, bisa di backup dan dikopikan ke yang lain gitu. Jadi tidak harus satu persatu seperti ini. Ya. Jadi copy bahasa Indonesia 1B in 1B. Nah, ini ke 1B. Oke, jadi kita bisa punya banyak kelas. Ini 1A, nanti 1B sudah ada juga ya. 1B. Kos bahasa Indonesia 1B. 1B. Ya. Oke. Seperti itu penambahan kelasnya. Nah, nanti setelah kelas dibuat, user dibuat, oh ini maaf, tadi masih dalam proses ya, mengcopy kelas dari 1A ke 1B. Harusnya tidak perlu dibuat yang ini ya. Ini udah otomatis ada proses copy kelasnya. Oke. Ini masih progres, jadi ya seperti itu saja. Ini jadi bisa dilakukan secara lokal ya, karena ini local host. Nanti kalau sudah selesai, kita buat materi, ujian segala macam di sini di local host, bisa kita backup dan kita bisa kita backup dan kita upload ke ini kita ya, ke kelas kita yang sesungguhnya ya. Misalnya contoh nah ini kan di sini ada sistem backup dan ini ya, ada salah, ada sistem backup dan restore ya. Jadi kita bisa backup nanti setelah kita bikin backupnya, file backupnya kita restore ke website yang asli kita. Jadi guru tidak harus terkoneksi ke internet untuk membuat kursusnya ya, atau membuat kelasnya. Jadi buat dulu di rumah, di komputer pribadi dengan tadi instalasi Moodle, lalu nanti setelah selesai di rumah bisa di-upload ke situs yang dimiliki sekolah. Ya mungkin
Itu dulu yang di-share saat ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.